Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky dalam program Tabalong Dialog, kali ini dalam episode Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau. Saat ini di samping saya sudah ada 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Saiful Bahri selaku Ketua Tim Perumus dan Pelaksana Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau. Dan di sebelahnya lagi ada Ibu Zuraida Hamdi. Bu, selamat pagi Bu. Dan juga Pak Firman Yusi. Pak, selamat pagi Pak. Oke, baik. Apa kabar Bapak-bapak semua dan Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saat ini kita akan membahas tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau. Mungkin pemirsa saat ini belum tahu apa sih sebenarnya Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau itu. Baiklah, saat ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mencari tahu dan menggali lebih dalam apa sih sebenarnya Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau itu. Baik, kita akan langsung saja mulai ke pembahasan kita pada pagi hari ini Pak, pagi hari yang cerah ini. Baik Pak Saiful Bahri selaku Ketua Tim Perumus dan Pelaksana Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau. Sebenarnya apa sih Pak Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau itu Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu, seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong, baiklah, selamat pagi. Alhamdulillah kita pada saat ini dapat bertemu dalam rangka acara penjelasan mengenai Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau. Apa Pak sebenarnya Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau itu Pak? Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau itu adalah Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau adalah gerakan masyarakat Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar kita, alasan kita menjadikan gerakan ini menyebar sampai sewilayah Kabupaten Tabalong adalah karena kita tidak hanya kebersihan kita dan hijauan daripada kota kita tidak hanya pada kota Tanjung, tapi kita akan mencapai yaitu seluruh Kabupaten Tabalong. Nah, alasan itulah maka diadakannya Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau yang akan kita laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang nanti. Oke, baik, kalau gitu saya lanjut lagi ke Ibu Zuraida. Bu, boleh saya tahu ini sudah berapa lama pencanangan daripada Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini Bu? Baik, terima kasih Mas Rizky. Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini sendiri saat ini sudah pada tahap penyusunan konsep dan kemudian persiapan untuk pencanangan. Jadi sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu dimulai oleh BLHD dan kemudian diikuti beberapa unsur masyarakat termasuk kami yang ada di sini sudah melakukan beberapa pertemuan untuk mencari satu upaya bagaimana caranya masyarakat Tabalong itu terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Nah, itulah kemudian lahirnya yang kita sebut Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu sudah ada expose juga disampaikan ke hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kepala-kepala SKPD, kemudian juga camat sampai kepala desa, perusahaan-perusahaan swasta dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Pencanangannya akan dilakukan insya Allah di sekitar tanggal 9 Oktober mendatang. 9 Oktober mendatang. Baik, kita beralih lagi ya ke Pak Firman Yusi, biar semuanya dapat dulu di awal ini. Baik Pak Firman, boleh saya tahu sebenarnya gerakan-gerakan yang seperti ini kan tujuannya untuk ke masyarakat juga sebenarnya. Cuman pasti ada yang pelopor atau mengawali. Apa saja sih gerakan-gerakan awal yang akan dilakukan untuk agar bisa ditiru nih sama masyarakat lain sehingga gerakan ini bisa disukseskan kira-kira? Baik, Mas Rizky. Sebenarnya begini, konsep Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini kalau menurut kami sebenarnya adalah menyatukan banyak konsep lingkungan yang sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi ada tersebar di banyak tempat. Ada yang dilakukan pemerintah, ada yang dilakukan swasta, ada yang dilakukan oleh teman-teman organisasi non pemerintah. Nah, gerakan ini kan menyatukan semua gerakan itu agar punya komando yang sama. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat apakah ada contoh-contoh yang sudah dilakukan, itu ada banyak contoh sebenarnya yang sudah dilakukan. Tadi baik oleh pemerintah, swasta ataupun organisasi masyarakat.
kita sudah sejak 3 tahun yang lalu punya Clean Up Tabalong Days misalnya yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di Yayasan Adaro Bangun Negeri, melibatkan pihak lain juga. Kita punya kalau di kami organisasi lainnya punya misalnya gerakan Organic Life, punya Kampung Asri, kalau pemerintah punya Kampung Iklim, itu yang sudah dilakukan. Tinggal sekarang bagaimana semua konsep yang ada ini bisa diadopsi oleh masyarakat lainnya menjadi sebuah gerakan bersama. Tidak lagi hanya dikerjakan oleh salah satu pihak, tapi dikerjakan oleh semua orang. Baik, baik, saya kembali lagi ke Pak Saiful. Apa langkah awal yang akan dilakukan dulu, Pak? Langkah awal adalah seperti tadi Pak Firman Yusi katakan bahwa kita mengumpulkan kawan-kawan penggiat lingkungan yang telah mengadakan gerakan-gerakan dalam rangka perbaikan lingkungan di Tabalong ini. Jadi kita membentuk satu tim. Tim ini namanya tim efektif kalau saya bilang, ataupun tim pelaksana. Jadi tim ini bekerja dan kemudian mengadakan rapat-rapat merumuskan apa yang akan kita langkahkan, kemudian mengkoordinasikan apa yang telah ada dikerjakan oleh berbagai penggiat lingkungan di daerah ini. Jadi seperti itu. Nah, nanti itu akan kita bicarakan pada tingkat tim perumus. Nah, untuk merumuskan gerakan ini sehingga akan terjadi sebuah konsep daripada gerakan ini yang nanti akan menjadi familiar bagi masyarakat di Tabalong. Ya baik, kita tahan dulu ya. Untuk kita akan break dulu sejenak pemirsa. Setelah pariwara berikut kita akan melanjutkan lebih lanjut apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya oleh tim dari tim gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.